latar belakang, keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi menjadi bagian penting dalam pengembangan diri di perguruan tinggi. Namun, hal ini seringkali menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab organisasi dan kewajiban akademik. Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas B menghadapi situasi serupa, di mana tuntunan organisasi dapat mempengaruhi efektivitas belajar mereka. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh organisasi tentang efektivitas belajar mahasiswa? Batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 kelas B dan aktivitas organisasi yang mereka ikuti. Tujuan penelitian: mengkaji pengaruh organisasi terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Manfaat penelitian: penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaruh organisasi terhadap belajar dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Landasan teori. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh merupakan sebuah kata yang menjelaskan gejala yang dapat memberikan perubahan. Menurut KBBI, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Yang kedua, ada organisasi. Menurut Mathis and Jackson, organisasi adalah suatu entitas sosial yang terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola tertentu. Dalam organisasi, setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Organisasi ini berfungsi sebagai kesatuan yang memiliki tujuan spesifik serta batas-batas yang jelas hingga dapat dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Ketiga, efektivitas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah kata yang menjelaskan hal yang berdaya guna dan dapat membawa kepada keberhasilan. Efektif juga dapat berarti tingkat keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keempat, ada belajar. Menurut Robert N. Gagne, belajar adalah suatu perubahan permanen pada tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu atau instruksi yang jelas. Belajar terlihat dengan adanya suatu proses, dan proses ini mendorong suatu perubahan perilaku maupun tingkah laku yang dicirikan dengan adanya keaktifan. Ahli lain yakni Ambrose mengatakan bahwa belajar merupakan proses yang mengarah pada perubahan dikarenakan oleh pengalaman dan meningkatkan potensi untuk mengoptimalkan kinerja dan masa depan. Rangka teori. Ada 3 teori yang diambil pada penelitian ini. Yang pertama adalah teori motivasi, yakni Maslow Hierarchy of Needs. Nah, dalam teori ini, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi dapat memenuhi kebutuhan sosial atau belongingness dan aktualisasi diri yang memotivasi mereka untuk belajar lebih efektif. Yang kedua, ada teori efisiensi dan efektivitas dari Herbert Simon. Efektivitas terikat dengan pencapaian tujuan, sementara efisiensi berhubungan dengan cara mencapai tujuan dengan sumber daya minimal. Organisasi yang mendukung mahasiswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang efisien dan efektif. Yang ketiga, ada teori konstruktivisme dari Vygotsky. Interaksi dalam organisasi dapat menjadi zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana mahasiswa belajar lebih efektif melalui kolaborasi dengan teman sebaya ataupun mentor. Penelitian terdahulu. Berbagai penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh organisasi terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Penelitian-penelitian ini memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana keaktifan berorganisasi mempengaruhi prestasi akademik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor eksternal dapat mempengaruhi fokus dan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian oleh Nurul Anggraini et al. Pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Organisasi Terhadap Fokus Belajar Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNM menemukan bahwa keterlibatan dalam organisasi mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu dan fokus belajar, meskipun perlu ada keseimbangan dengan waktu belajar.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mislahati pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Aktivitas Organisasi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Negeri Araniri, Banda Aceh menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif meningkatkan motivasi dan fokus belajar mahasiswa, mendukung teori motivasi intrinsik. Secara keseluruhan, faktor-faktor eksternal seperti organisasi, pembelajaran berbasis proyek, dan kooperatif berkontribusi signifikan terhadap fokus dan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh keikutsertaan dalam organisasi terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi pendidikan sejarah kelas 23B dengan sampel yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 13 hingga 17 Desember menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik dengan tahapan uji prasyarat, meliputi uji normalitas dan uji linearitas, serta analisis regresi linear sederhana untuk mengukur hubungan dan pengaruh antara variabel bebas keikutsertaan organisasi terhadap variabel terikat, yaitu efektivitas belajar. Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak berdasarkan nilai residual. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Syarat menggunakan sampel ini apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, berdasarkan nilai unstandardized residual dengan jumlah sampel 36 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,178, yang artinya data dinyatakan berdistribusi sehingga lolos uji normalitas. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antar variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Nah, uji linearitas ini memiliki kriteria dilihat dari deviasi from linearity. Apabila nilainya lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka terdapat nilai signifikansi sebesar 0,340, yang berarti terdapat hubungan yang linear antara organisasi dengan efektivitas belajar. Analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana merupakan analisis parametrik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan linear antara variabel bebas X dengan variabel terikat, yakni Y. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan berdasarkan pada nilai unstandardized coefficient pada kolom B. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, ditemukan persamaan regresi linier sederhana. Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 8,884 tambah 0,503X, artinya nilai unstandardized coefficient kolom B konstanta sebesar 8,884, yang menunjukkan bahwa apabila variabel efektivitas belajar tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu organisasi X, maka efektivitas belajar Y memiliki nilai sebesar 8,884. Kemudian, variabel organisasi memiliki nilai unstandardized coefficient kolom B 0,503.
Artinya, apabila terjadi kenaikan nilai variabel organisasi sebesar 1 poin, maka akan terjadi peningkatan sebesar nilai variabel efektivitas belajar Y 0,503. Selanjutnya, peneliti menganalisis uji T atau t-test pada regresi linear sederhana. Syarat uji t-test apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji T atau t-test pada variabel organisasi menunjukkan nilai sig 0,001. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara organisasi terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Organisasi terbukti menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya tentang pentingnya lingkungan sosial seperti organisasi dalam mendorong pengelolaan waktu, motivasi intrinsik, dan fokus belajar. Dalam konteks pendidikan, keterlibatan dalam organisasi dapat menjadi strategi efektif untuk mendukung hasil akademik yang lebih baik, selama keseimbangan dengan waktu belajar tetap dijaga.